tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini bertemu lagi dengan kakak yang cantik di sebelah kakak dengan Kak Evani dan juga Kak Marta, serta semua kakak sekolah minggu di minggu ini. Dan pemusik kita hari ini adalah Kak Elsa dan Bang Yohanes. Oh ya Kak Evani, hari ini harusnya kita lebih bersuka cita nih. Kenapa Kak? Hari ini tahu gak sih, adik-adik tahu gak? Hari ini kita kedatangan kakak sekolah minggu yang baru. Kak Evani kenal gak? Kenal Kak, tapi adik-adik sekolah minggu pasti belum kenal. Namanya Kak Delvi adik-adik. Kita panggil Kak Delvi ya. 1, 2, 3. Kak Delvi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita sapa halo ya Kak Delvinya. 1, 2, 3. Halo Kak Delvi. Adik-adik, Kak Marta, Kak Delvi, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, kakak ajak kalian untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik semua, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Sekolah Minggu nomor 55. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Oke. Teksnya bisa lihat di bawah adik-adik ya. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Aku sudah siap di hadapan Tuhan, hatiku gembira, Yesus memanggilku. Kita nyanyi ayat kedua ya adik-adik. Ikuti kakak-kakak sekolah minggu. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesusahan, susah tak terhibur, aku selalu ingat Yesus memanggilku. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, yang maha kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami sampai ke kayu salib. Kuatkanlah hati kami, agar kami jangan bimbang mempercayai keampunan dosa kami, dan tidak berputus asa karena dosa-dosa kami. Tetapi agar kami mempunyai pengharapan akan rahmat-Mu yang besar itu, karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kak Mariati. Kenapa Kak Wati? Aku sedih Kak. Kenapa sedih? Karena teman-teman aku bilang aku gendutan. Emang kalau gendut kenapa? Aku malu. Biar gemuk, biar kurus, biar putih, biar hitam, tetap berharga di mata Tuhan. Jadi biar Kak Wati gak sedih, kita bernyanyi yuk. Ayo Kak. Lagu pujian kita yaitu Big or Small.
Jadi sekarang sama ya. Oke. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Tak tak tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Tak tak tak, bersasa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang adik-adik kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Dan kita semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi adik-adik. Yesus cinta semua anak di dunia. Dan kita semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, ada duit. Kita ambil satu boleh kali ya? Jangan bilang-bilang ya. Kabur. Tak patut yang dilakukan Kak Marta ya. Adik-adik, hari ini kakak mau memberitahu kalian tentang hukum Taurat yang ke-8. Apa itu? Jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha atau niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Ingat ya adik-adik, dan sambil dihafal hukum Taurat kita setiap minggunya. Kak Marta, Kak Wati, kan kita sudah nyanyi nih, sudah mendengarkan hukum Taurat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kiki. Untuk itu kita akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayat 1. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Kita ulang sekali lagi adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kita berdoa terlebih dahulu ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah jaga lindungi kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, dan berkatilah anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, tema kita saat ini menceritakan tentang mahkota duri dan hinaan terhadap Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik, tahu apa arti bully? Bully adalah suatu perilaku yang tidak menyenangkan yang kita dapat melalui perilaku fisik atau sosial yang terjadi di dunia nyata. Terkadang itu semua dapat terjadi di tempat adik-adik berada, entah di sekolah, di rumah, di gereja, atau di tempat-tempat lingkungan-lingkungan adik-adik bergaul. Untuk itu kakak mau adik-adik menyaksikan video yang akan ditayangkan pada saat ini. Kita simak ya. Main di luar. Kamu tuh kan udah hitam, nanti tambah hitam lagi gara-gara panas matahari. Terus di luar juga kan ada corona, nanti kamu kena gimana? Kamu juga kan kecil, nanti kalau misalnya kamu main sama teman-teman kamu kecil sendiri kan malu. Tahu, kali doang tuh deh, tapi cengeng. Adik-adik sudah simak video tadi? Bully bisa terjadi di rumah. Misalnya, seorang kakak atau abang terhadap adiknya. Kakak atau abang merasa lebih hebat, jadi dia berhak marah atau memukul adiknya. Dalam cerita hari ini, Tuhan Yesus juga dibully loh adik-adik oleh tentara Romawi. Dia diberikan jubah yang berwarna ungu, mahkota duri yang sangat sakit, dan dia juga diberi tongkat bulu. Ini adalah ejekan kepada Tuhan Yesus. Mereka juga mengolok-olok Yesus dengan cara berlutut seperti menyembah seorang raja. Bukan hanya itu saja, Yesus juga dicaci, dimaki, diludahi, dan kepalanya pun dipukul dengan menggunakan tongkat. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Itulah sakitnya kalau kita dibully. Tuhan Yesus tidak membalas sedikit pun ejekan, hinaan, dan pukulan itu. Bukan karena takut ya adik-adik, tetapi karena Tuhan Yesus tahu bahwa semua memang akan dia alami. Nah, kakak mau tanya, pernahkah adik-adik mendapat perlakuan bully? Semoga tidak ya. Tetapi jika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Membalasnya? Tidak. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang perlu adik-adik lakukan adalah pertama, menceritakan kepada orang tua, guru, kakak sekolah minggu untuk membantu adik-adik. Yang kedua, berdoa supaya mereka yang membuli adik-adik itu bisa berubah. Yang ketiga, ini yang penting, tetap bersikap baik kepada semua orang. Jadi, ingat ya adik-adik, kita tidak boleh menghejek, menghina, dan menyakiti orang lain. Adik-adik tahu kan lagu Tuhan Yesus Cinta Semua Anak-anak? Itu artinya kalian semua berharga di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan tadi ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah. Biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Ajar mereka untuk dapat mengerti dan memahami bahwa mereka berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas kita saat ini membuat mahkota dari kertas. Nanti seperti ini ya adik-adik. Langkah pertama, adik-adik siapkan kertas ukuran 8x8. Boleh kertas apa saja ya adik-adik. Kita ambil kertas lalu lipat 2 membentuk segitiga seperti ini. Setelah itu kita buka dan lipat ke dalam membentuk seperti ini. Jadinya seperti ini, lalu lipat ke bagian dalam dan lipat lagi sebanyak 3 kali. Bikin yang banyak ya adik-adik, nanti jadinya seperti ini. Lalu kita satukan. Cara menyatukannya, lipatan kedua dimasukkan ke dalam, lalu ditarik ke bagian depan. Begitu selanjutnya. Untuk merekatkannya, kita bisa menggunakan lem ya adik-adik di sebelah sini. Lalu letakkan kembali, dekatkan. Setelah jadi disatukan dan hasilnya akan jadi seperti ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Nyanyikan ya adik-adik. ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Bapa,
Adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah loh adik-adik. Tapi kakak sedih, karena pandemi ini kita jadi tidak leluasa untuk beraktivitas di gereja ataupun di luar, apalagi dengan jumlah yang banyak. Kakak kangen dengan momen Jumat Agung tahun lalu di gereja. Kakak-kakak sekolah minggu juga kangen dengan momen Paskah yang kita adakan bersama. Sekolah minggu banyak sekali mengadakan lomba Paskah. Dan adik-adik tentunya sangat bahagia karena mendapat banyak hadiah. Seperti kemeriahan Paskah tahun-tahun yang lalu. Surprise! Adik-adik jangan berkecil hati ya, karena kita masih dapat mengikuti lomba Paskah. Nah, lomba Paskah Sekolah Minggu GKP Cikarang Baru akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 ini, jam 4 sore. Pesertanya ya adik-adik dimulai dari kelas kecil yang belum sekolah, umur 4-8 tahun. Yang kedua untuk adik-adik kelas kecil dari TK sampai 2 SD. Dan yang terakhir kelas besar yang masih duduk di bangku sekolah 3-6 SD. Tempat pelaksanaan Lomba Paskah dilaksanakan serentak di 4 tempat. Yang pertama, sektor pertama dan sektor kedua digabung di rumah keluarga adik kita Willy Manalu di daerah Sukamai atau Delta Mas. Sektor 3, tempat pelaksanaan lombanya dilaksanakan di rumah Dinas Pendeta di Perum BCA. Untuk sektor 4, pelaksanaan lombanya dilaksanakan di rumah keluarga adik kita Yovela Pasaribu di TK Pelangi Kasih, Blok D6, Perum Puri, Cijambe. Dan yang terakhir, sektor 5 dilaksanakan di rumah keluarga Juan Siregar di Perum KSB. Tapi ingat ya adik-adik, kita masih menjalankan protokol kesehatan. Adik-adik masih diwajibkan untuk menggunakan masker ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai ketemu di tanggal 2 April nanti ya. Dan jangan lupa membawa perlengkapan lomba mewarnai dan masker sekolah minggu GKPI ya. Happy Sunday, God bless us.